Baiklah, episode kali ini, maksudnya vlog kali ini, Arif akan menjelaskan tentang penjelasan there is dan there are. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Arif Alexander Bastian di channel YouTube saya. Mohon maaf apabila akhir-akhir ini tidak atau belum upload video. Nah, ini saya kembali upload video. Oke, oleh karena itu, mari kita langsung saja sini mendengarkan penjelasannya. There is and there are. Pertama kita mulai dari there is, yang dimana itu artinya ada. There is selalu diikuti dengan benda tunggal atau single. Oh, yang jomblo nih. Atau jumlahnya hanya satu. Dengan kata lain, benda tunggal itu biasanya umumnya diikuti oleh partikel atau en. Bacanya atau en ya, bukan a atau an. Contohnya langsung nih, a book, a car, a student, a pencil, a bag. Ini bukunya satu nih, sebuah buku, a car, sebuah mobil, dan a student, sebuah murid. Bukan dong, kalau a student itu adalah seorang murid. Intinya there is itu artinya ada, biasanya diikuti bendanya itu tunggal atau single atau jumlahnya satu. Diingat ya. Dan kata benda tunggal yang single tadi umumnya diikuti oleh artikel a, e, atau en. Oke, jadi diingat ya. Lanjut langsung ke contoh kalimat. Ya, berikut beberapa contoh kalimatnya. Ada there is a glass on the table, atau there is a dress for your party on the bed. There is an apple in a refrigerator. There is an owl on the tree. Ya, kita coba nomor ini sama ini nih, kita dari penjelasannya. There is a dress for your party on the bed. Ada sebuah dress untuk pestamu atau dia mau pergi pesta di atas tempat tidur. Kita lihat yang nomor 4. There is an apple in refrigerator. Ada sebuah apel di dalam kulkas, refrigerator kulkas ya. Nah, di sini kan terlihat perbedaannya. Satu pakai satu pakai n. Kenapa? Karena tadi ada yang dinamanya huruf konsonan dan vowel. Apa sih itu konsonan dan vowel? Konsonan itu adalah kata atau suara, sound vowel, sound konsonan itu ada yang terdengar mati. Atau konson vowel itu adalah hidup, kata hidup atau huruf hidup. Atau juga apa sih perbedaan dan n? Baiklah, itu adalah huruf yang mati atau suara seperti huruf yang mati. Apa sih huruf mati itu? Misalnya nih, B, D, makanya di sini dress, D dia pakai e. Nah, terus kenapa soal yang apple, apple ini pakai n? Karena nih kalau kita bacanya seperti apple, an apple, jadi di sini termasuk dengan huruf vowel. Vowel itu apa? Huruf hidup. Apa aja sih huruf hidup itu? A, I, U, E, O. Jadi paham ya sampai sini tentang penggunaan dan n itu pada letak vowel atau konsonan, huruf mati atau huruf hidup, kedengarannya mati atau hidup. Misalnya an owl, A, I, U, E, O, owl. Nih berarti seekor burung hantu, dia pakai n karena owl. Oke, next.
Contoh kalimat lengkap. Ya, di dalam bahasa Inggris itu biasanya ada kalimat positif, negatif, dan tanda tanya, atau negatif dan interrogatif. Kita udah belajar tadi yang positif nih. Contohnya nih, there is a beautiful girl there. Ada seorang cewek cantik di sana. Pakai seorang. Kenapa Karena beautiful hurufnya B. Atau soundnya beautiful, B. Terus yang negatif gimana sih caranya yang biar buat huruf negatif, kalimat negatif. Contohnya nih, there is not a beautiful girl there. Jadi gampang. Jadi setelah there is, kita langsung ditambahin not yang berartikan negatif atau tidak. Kalau diartikan there is not a beautiful girl there, nggak ada cewek cantik di sana. Lalu yang terakhir itu, is there a beautiful girl there? Adakah cewek cantik di sana? Nah, ini tanya-tanya. Iya, interrogatif atau kalimat menanyakan. Jadi tadinya there is, kita balik aja is there. Nah, begitu dengan contoh yang nomor 3 aja langsung ya. There is an umbrella in my room. Ya, there is an umbrella in my room. Itu positifnya. Ada sebuah payung di ruanganku. Kenapa sih pakai an? Karena tadi dia hurufnya vowel atau kedengarannya vowel. Umbrella, 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 a i u e o. Bukan umbrella ya bacanya walaupun hurufnya o. Lanjut ke negatifnya itu ya seperti yang di atas tadi, tambahin not aja. There is not an umbrella in my room. Gak ada sebuah payung di ruanganku. Terus kalau dia nanya, dia ya nggak mungkin nanya sendiri. Apakah adakah sebuah payung di ruanganku? Kita balik di sini. Is there an umbrella in your room? Adakah sebuah payung di ruanganmu? Jadi begitu teman-teman. Contoh lengkap penggunaan there is ya ini. Oke, selanjutnya ada kata there are. Kebalikannya kalau tadi there is, di sini ada there are. Bedanya di sini ya. Tapi lihat artinya sama. Ada. Jadi lanjut, there are itu pasti selalu diikuti dengan benda yang jumlahnya banyak, jamak atau lebih dari satu, nggak jomblo nih. Lanjut, kata benda berjumlah jamak umumnya ditandai dengan akhiran ya, bukan awalan. Kalau tadi awalannya atau en, kalau ini akhirannya s atau is di akhir kata, di penekanan lagi nih akhir kata. Contohnya nih, books, student, books ini buku-buku, murid-murid, pencils, cars, mobil-mobil, dan boxes, kotak ataupun jam, watch, dan masih banyak lagi lainnya yang kita temuin. Tapi guys, atau kalian teman-teman harus ingat contoh di atas bahwa ada juga kata benda yang tidak beraturan. Jadi yang atas ini beraturan nih, jadi enak lihatnya. Atau cara gunainnya, dia langsung tambahin s atau is. Tapi ada beberapa kata yang tidak beraturan dalam bahasa Inggris. Maksudnya adalah tidak semua benda berjumlah jamak atau lebih dari satu itu ditandai dengan s atau is yang tadi saya katakan. Contoh nih, children itu kan dari kata child, nggak bisa dia langsung ditambahin s, misalnya childs. Terus mice itu tunggalnya mouse, nggak ada mouses, yang ada makanya dia mice. Dan jangan terkecoh ya, kuncinya di sini sering hafalin, bukan dihafal, sering ya kalimat-kalimat kayak gini kita harus sadar gitu, sering kita temui. Oh, ini children, langsung there is 2 children in my office, in my house, like that. Oke, jadi tahu kan perbedaannya. Kalau tadi atau en itu there is, kalau ini belakangnya kita tambah atau gunakan s atau is karena dia jamak banyak bendanya. Oke, lanjut contoh kalimat langsung aja yang nomor 1. Nah, seperti saya bilang tadi, there are some children in our classroom. Ada beberapa anak di dalam ruangan kami. Sama ini beberapa, nih lihat nih, children, dia nggak pakai s karena tidak beraturan, nggak ada childs. Terus di sini there are, ya karena contohnya there are tadi. Jadi ingetin ya, childs, nggak ada childs, jadi ini children. Lanjut, nah ini beraturan, there are 3 pictures, langsung aja ditambahin belakangnya ps, jadi pictures on the wall.
ada 3 gambar di dinding. Jadi jelas ya perbedaannya. Oke, next. Kalau tadi there is ada juga positif, negatif, dan interrogatif, tanda tanya. Sekarang juga ada pembentukan kalimatnya nih. Seperti langsung aja nomor 3 nih. There are some student in school. There are not some student in the school. Are there some student in the school? Ini kalimat positifnya yang sebelum kita pelajari tadi. There are some students. Jangan lupa ditambahin s. Lalu gimana sih cara negatifinnya atau buat kalimat itu menjadi tidak? Misalnya nih, there are not some student in the school, berarti tambahin aja not setelah are. Kalau tadi ditambahin not setelah is, kalau ini there. Tapi ingat, di sini studentnya masih banyak ya, karena to be di sini masih are. Ada, oh there are not some student, tidak ada beberapa murid di sekolah. Kalau tanda tanya gimana, sir? Are there some students in the school? Dibalik aja, are-nya maju ke depan, to be-nya there are some students in the school. Sekali lagi, studentnya masih jamak ya, karena kita udah pakai are di sini. Kalau jadiin is there gimana? Balikin aja, is there, some-nya ilangin karena nggak banyak. Is there a student, satu aja muridnya, in the school. Jadi itu ya perbedaannya. Simple, tapi kalau ngerjain soal buru-buru suka lupa nih, apalagi kalau soalnya banyak. Oke, sekian teman-teman penggunaan kata atau penjelasan dari there is dan there are. Simple, tapi saya harap bisa berbagi untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada pengurangan atau sekali lagi saya minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau salah. Saya mohon maaf. Silakan komen dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.